Ya, Bapak dan Ibu semua, selamat pagi. Ini ada contoh untuk input SKP di aplikasi e-kinerja BKN. Setelah login masuk, ini yang tampil di layar ini adalah SKP dari Pak Jafar Tuni SAG sebagai Kepala Kantor Kemenak SBB. Ini detail SKP. Tampilannya untuk semua pegawai sama. Untuk detail SKP-nya seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi detail SKP ini, isi dari SKP ini merupakan turunan perkit dari Pak Kepala Kanwil, Pak Yamin SAG. Di sini ada beberapa item untuk indikator kinerja utama, rencana hasil kerjanya, terlaksananya pelayanan bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan keagamaan. Untuk poin 1, rencana hasil kerja 1 ini milik dari Kepala Seksi Pendis. Di dalamnya ada semua kepala-kepala madrasah dan semua guru-guru, tugasnya ada di sini. Terlaksananya pembinaan kerukunan umat beragama, ini tusinya melekat di Kasubag TU. Kemudian terlaksananya pelaksana kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, ini juga melekat di Subag TU. Terlaksananya pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, ini ada di Subag TU, tetapi ada juga melekat di kepala-kepala seksi, yang di atas juga melekat di kepala seksi dan penyelenggara. Untuk pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten kota, ini juga melekat di semua kepala-kepala seksi dan penyelenggara. Untuk terlaksananya pelayanan bimbingan dan pembinaan bidang haji dan umrah, ini khusus milik dari Kepala Penyelenggara Haji dan Umrah. Terlaksana perumusan dan penetapan visi misi kebijakan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten kota, ini bagian dari Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen, Masyarakat Islam, dan Penyelenggara Katolik. Jadi untuk SKP pimpinan merupakan turunan dari SKP-nya Pak Kanwil, dan itu yang nanti kita lihat di bagian untuk periode penilaiannya 2 Januari sampai dengan 30 Desember tahun 2023. Itu untuk detail SKP-nya Bapak dan Ibu. Sekarang kita mau lihat untuk penilaian. Mengapa sampai penilaian ini diberikan contoh kepada Bapak Ibu? Karena di dalamnya ada eviden, bukti-bukti yang kita harus siapkan. Ya, ini bulan Januari. Cetak dokumen evaluasi kinerja, cetak form penilaian. Dokumen evaluasi kinerja ini bisa diisi kalau kita sudah punya, ini sudah ada. Jadi cetak dokumen evaluasi kinerja ini, kalau kita punya ini sudah terisi, berarti bisa dibuka. Jadi bulan Januari, kemudian bulan Februari, kemudian bulan Maret, kemudian bulan April, sampai laporannya sampai bulan April, sampai dari Januari sampai bulan November, bulan Desember, sampai bulan Desember, sampai terakhir.
tahunan periode terakhir dari 1 Januari sampai 31 Desember cetak dokumen evaluasi kinerja. Nah, pertanyaannya, dokumen evaluasi kinerjanya itu apa-apa saja Bapak dan Ibu? Ini ada checklist untuk Bapak Ibu yang di kantor. Rasanya pernah checklist ini dibagi untuk kita semua, untuk yang di kantor. Checklist ini biasanya ketika mau pemeriksaan laporan kinerja, checklist ini yang kita lihat untuk patokan apakah kita sudah bekerja sesuai dengan rencana yang telah kita tampilkan di awal bulan Januari ketika menyusun Perkin. Jadi di sini untuk bulan Januari, ini contoh saya Bapak dan Ibu, untuk bulan Januari sasaran kinerja setahun, target kerja setahun. Untuk bulan Januari, ini bulan Januari. Bapak Ibu bisa melihat ini bulan Januari. Jadi dalam bulan Januari ini sesuai dengan butir SKP ya. Sesuai dengan butir SKP. Ambil misal layanan administrasi usul kenaikan pangkat. Di bulan Januari ada laporannya karena itu dikerjakan bulan Januari. Kemudian administrasi SK kegiatan atau SK kepala kantor ada laporannya. Untuk Perkin itu sekarang sudah dialihkan ke tusinya perencanaan. Jadi kita lewat saja. Kemudian untuk administrasi blanko dokumen SKP ada laporannya. Untuk administrasi legalisir SKP ada laporannya. Jadi semua kegiatan yang dilakukan di bulan Januari ini ada laporannya. Begitupun di bulan Februari. Ada sesuai dengan kita punya checklist ini kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di bulan Februari. Kemudian demikian juga bulan Maret dan sampai dengan bulan Desember. Totalnya Bapak dan Ibu, ini total, ini rencana. Totalnya dalam 1 tahun itu sekitar 50 dokumen atau 100 SK atau 16 dokumen atau 5 dokumen. Totalnya di dalam 1 tahun. Dia terurai di per bulan. Jadi tidak setiap bulan pekerjaan itu kita lakukan. Tidak setiap bulan pekerjaan itu kita lakukan. Ambil misal, tidak setiap bulan pegawai mutasi. Tidak setiap bulan pegawai mutasi. Ada bulan-bulan tertentu, misalnya untuk guru karena hitungannya per semester, jadi rata-rata SK mutasi guru itu terbit bulan Juli, atau misalnya kegiatan untuk formasi ASN. Tidak setiap bulan kita kerjakan penetapan formasi ASN, hanya 1 kali atau 2 kali saja dalam setahun. Kemudian untuk angka kredit juga demikian. Tidak setiap bulan kita kerja angka kredit. Ada waktu-waktu di mana kita memang sudah tentukan untuk kerja angka kredit. Iya, yang setiap bulan rutin itu misalnya seperti administrasi surat itu rata-rata setiap bulan dan itu ada laporannya. Itu Bapak Ibu, ini contoh saja untuk penyusunan laporan sesuai dengan masing-masing punya butir SKP. Beta coba ini SKP-nya Pak Kepala Kantor, Pak Jafar Tuni. SKP ini di-print dari aplikasi, sudah di-print dari aplikasi BKN, kinerja BKN. Untuk masing-masing kepala seksi penyelenggara kepala madrasah negeri yang ibtidaya itu semuanya ada di bawah Perkinnya Pak Kemenak. Untuk madrasah sanawiyah sama madrasah aliyah itu mereka punya Perkin sendiri karena mereka itu masuk di mereka punya anggaran sendiri yang dikelola sendiri. Mereka adalah KPA dan mereka punya Perkin sendiri dengan tetap merujuk dari Perkinnya Pak Kemenak atau Perkinnya Pak Kanwil. Jadi untuk Pak Kemenak punya poin 1, terlaksananya pelayanan bimbingan dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan. Itu evidennya itu diambil dari evidennya itu nanti kita akan ambil dari seksi pendis. Kemudian
terlaksananya pembinaan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama ini dia melekat juga di seksi Bimas Islam, seksi Bimas Kristen, sama penyelenggara Katolik dan Subak TU. Semua laporannya untuk Pak Kemenak punya evidence, semua laporannya kita harus ambil dari situ karena mereka yang laksanakan tugas itu. Ya Bapak dan Ibu, itu kurang lebih demikian. Mudah-mudahan bisa jadi memudahkan kita untuk tidak bingung untuk menyusun evidence, laporan-laporan yang harus kita siapkan untuk diinput di aplikasi kinerja BKN. Saat ini banyak yang belum bisa kita input karena kita masih penyesuaian jabatan. Ambil misal awalnya Pak Jafar Tuni sebagai Kasubag TU, tetapi kemudian sekarang sudah sebagai Kepala Kantor Kemenak, dan Pak Dr. Andus Masud Asel yang awalnya Bimas Islam sekarang sudah di Kasubag TU. Jadi ada perubahan-perubahan, kita harus melakukan verifikasi lagi di SI-ASN BKN untuk penyesuaian tugas-tugas, dan karena berkaitan dengan aplikasi jadi mungkin beberapa saat, tetapi kita diarahkan untuk menyiapkan laporan-laporan sehingga ketika laporannya sudah siap kita mau input itu sudah lebih mudah. Ya, demikian Bapak dan Ibu, selamat siang, selamat beraktivitas.